Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya atas nama Ahmad Afandi, mahasiswa PPG PAI dari IAIN Samarinda. Pada hari ini akan melakukan UKM PPG pada Senin 13 September 2021 dengan nomor daftar ujian 2021302792, nomor induk mahasiswa PPG 2111300015, tanggal lahir 28 November 1986. Demikian penyampaian awal sebelum kami memulai ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua Bapak ucapkan untuk kelas 96. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan selamat, terjaga kesehatannya, dan semoga pula Bapak berharap kita di sini dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada istiqomah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak akan memimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa munajatkan tangan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam paham menuntut ilmu, berikanlah kami kemudahan dalam mengamalkannya, dan ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan keistiqomahan dalam takwa, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak tanya kepada kelas 96, apakah semua dalam keadaan siap untuk memulai pelajaran pada pagi ini? Siap, Pak. Alhamdulillah kalau siap. Kemudian Bapak akan tanya bagaimana keadaan kalian, apakah suara Bapak bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Alhamdulillah, berarti cukup bagus jaringan kita ya. Ya. Bapak lihat absen kita sudah 27 peserta yang masuk, berarti sudah hampir semua berjalan. Barangkali teman kita yang tidak masuk tadi ada izin karena sakit dan juga kendala jaringan. Jadi kita akan tetap mulai sambil berjalan. Dan Bapak tanyakan kepada kalian terkait tentang materi sebelumnya, mudah-mudahan masih diingat, karena pada pelajaran hari ini kita masih membahas materi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bapak akan sampaikan terlebih dahulu indikator dan tujuan materi kita pada hari ini. Bapak akan share. Nah, apakah terlihat? Ya, Bapak akan bacakan. Indikator pencapaian kompetensi IPK kita pada hari ini adalah pada ranah spiritual, yaitu berperilaku menghormati dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian sosialnya, menerima sikap menghormati dan taat kepada orang tua dan guru sebagaimana implementasi dari pemahaman surah Al-Isra dan Quran Al-Luqman ayat 14. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pengetahuan kita adalah menjelaskan pengertian taat kepada orang tua dan guru dengan benar, kemudian menunjukkan dalil taat kepada orang tua dan guru dengan benar, dan menjabarkan contoh-contoh taat kepada orang tua dan guru. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah membaca Quran surah Al-Isra dan surah Al-Luqman dan hadis terkait. Itu yang menjadi kompetensi kita. Jadi pertemuan ini ada pertemuan kedua pembahasan kita tentang hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum masuk ke pembelajaran,
Bapak akan bertanya dulu kepada beberapa teman di sini materi sebelumnya. Semoga masih ingat. Coba Bapak minta kepada Yesifa Amalia Putri. Bagaimana yang kamu ingat tentang materi sebelumnya? Silakan disampaikan. Taat kepada orang tua adalah sikap mereka memuliakan mereka. Sikap kita memuliakan mereka yang telah melahirkan dengan tutur kata yang baik, akhlak yang baik, serta menempatkan mereka pada kedudukan yang terhormat dan tidak membuat kecewa mereka bagi kita sebagai anak. Bagus sekali. Yang lain Bapak minta, coba Naila Putri. Bagaimana materi sebelumnya? Silakan. Hormat pada guru berarti bersikap baik dan sopan serta santun kepada mereka, mendengarkan nasihat dan mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh dan berusaha membuat guru kita bangga. Oke. Coba Bapak bikin soal kepada Muhammad Yusril Surya Saputra. Mengapa harus hormat pada orang tua dan guru? Kita harus hormat pada orang tua dan guru karena mereka memiliki kebaikan dan jasa yang luar biasa. Orang tua membesarkan dan guru memberikan ilmu. Oke, bagus sekali ya. Teman-teman dari kelas 96 ini masih ingat dari materi sebelumnya. Jadi kita pada pertemuan kedua tentang hormat pada orang tua ini melanjutkan lagi, yakni tentang taat. Kalau yang sebelumnya kita tentang hormat, yang kedua adalah tentang taat kepada orang tua dan guru. Kemudian sebelum daripada pembelajaran, kita akan membaca ayat Al-Quran. Bapak akan share screen kembali. Sudah kelihatan di layarnya? Mari kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama yang nyari. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka ta'budu illa bil walidayni ihsanan. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana Sadaqallahul azim. Coba Bapak minta tolong kepada Widya Tasya, bacakan terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, Bapak minta kepada yang kedua dibacakan terjemahnya oleh Yesifa Amalia. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Baik, terima kasih tadi sudah dibacakan oleh Widya, Tasya, dan Yesifa terjemah daripada Quran yang membahas tentang hormat pada orang tua dan taat pada guru. Selanjutnya kita akan
masuk kepada mengamati ya. Bapak minta kalian melihat daripada gambar yang Bapak tayangkan, kemudian kalian amati, kalian kemudian ambil suatu tanggapan atau komentar apa hubungan gambar tersebut dengan materi kita, yakni taat pada orang tua pada hari ini. Bapak tunjukkan. Ini gambar yang pertama. Silakan dilihat. Nah, ini gambar yang pertama. Ada anak yang berjalan dipandu, dibimbing oleh orang tua. Yang kedua adalah gambar dari anak-anak yang masuk sekolah kemudian di pagar bersalaman kepada gurunya. Dan ini mohon ditanggapi dua gambar ini. Bapak beri waktu 1 menit untuk merumuskannya sehingga pengamatan kalian dengan kesimpulan yang sangat baik. Silakan diamati dulu. Silakan, siapa yang mau menanggapi dari gambar yang pertama? Saya, Pak. Ya. Gambar tersebut menunjukkan seorang ayah yang menuntut anaknya saat masih kecil dan dijaganya. Maka sudah selayaknya bahwa kita taat kepada mereka dengan tidak membantah atau mendurhakai. Barangkali dewasa kitalah yang akan menuntut mereka manakala mereka sudah lanjut usia. Terima kasih, bagus sekali ya tanggapan temannya. Bapak minta tanggapan yang lain terkait gambar pertama. Coba Bapak minta Muhammad Yakmar Farhan. Bagaimana pandangannya? Tanggapan saya bahwa gambar itu tampak seorang ayah dan anaknya kecil. Si anak dijaga, maka seharusnya manakala dewasa juga dibalik menjaga orang tua, peduli perhatian kepada mereka. Kemudian untuk gambar yang kedua, Bapak ya silakan. Untuk gambar yang kedua. Cara murid memuliakan guru yang sudah mengajarkan ilmu. Oke, ada yang lain lagi memberikan tanggapan? Gambar kedua, kenapa sih harus bersalaman depan pagar sekolah? Bersalaman dengan guru seperti bersalaman dengan orang tua, dengan mencium tangan mereka, karena bentuk cara murid memuliakan guru yang sudah mengajarkan ilmu. Nah, baik sekali. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, sudah. Silakan. Foto itu menggambarkan peserta didik yang bersalaman. Jadi kita seperti di SMP 2 Balikpapan sebelum pandemik, di gerbang sekolah salaman adalah bagian dari bentuk taat pada guru. Lebihnya kalau saat belajar itu tidak main-main dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Oke. Terima kasih atas tanggapannya ya, bagus sekali. Jadi kita sudah dapat mengambil kesimpulan dari gambar tersebut bahwa apa hubungan daripada gambar itu dengan taat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian yang sudah mendapatkan tugas diskusi untuk mempresentasikan kepada kelas ini, kemudian kita adakan tanya jawab. Kepada kelompok pertama yang telah melakukan diskusi, dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Hendaklah seorang itu mengintrospeksi diri, apakah selama ini dirinya sudah termasuk orang yang telah berbakti atau hanya sekedar seseorang yang telah berbuat baik seperti pada manusia. Secara umum saja, karena antara berbuat baik soleh dan berbakti birrul itu berbeda. Orang yang berbakti itu tidak sekedar memelihara orang tua dengan menyuruh pembantunya melakukan pelayanan yang ia sendiri tidak melakukannya, seperti merasa jijik atau tidak nyaman. Membersihkan kotorannya sehingga ia sudah merasa cukup dengan pembantunya. Sekalipun dia telah menggaji orang lain melakukan tugasnya, namun jika ditinggalkannya melayani itu karena enggan mengurus langsung, maka seperti itu tidak dapat disebut berbakti. Dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah dia. Siapa wahai Rasulullah? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, kemudian dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Baik, silakan yang lain. Pengisi yang kedua dari kelompok ini membacakan. Pak, saya Pak. Ya. Tidak ada murka Allah yang lebih cepat pada hamba ketika masih hidup di dunia kecuali pada hamba yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, segala dosa akan dapat ditangguhkan Allah balasannya sampai hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada ibu bapak. Maka Allah akan menyegerakan akibatnya pada pelakunya di dunia sebelum ajalnya tiba. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Oke. Selanjutnya. Tidak ada alasan bagi seorang anak mengatakan bahwa tidak dapat berbakti pada orang tuanya. Sekalipun alasan itu karena terpisah jarak yang jauh, karena orang tua yang pergi bekerja, atau engkau yang pergi untuk menempuh pendidikan, atau pula karena orang tua telah meninggal dunia. Semua ada caranya masing-masing. Sebab kepadamu kecuali perintah dalam masyarakat, maka wajib bagimu menolaknya terlebih. Jika memintamu kepada kekufuran, dengan tentu penolakan itu dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga di kaki ibu. Riwayat Nasai. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling hak aku pergauli dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Demikian kelompok 1 sudah membacakan daripada hasil diskusinya kepada kita. Mari kita lanjutkan dengan mengadakan diskusi tanya jawab kepada kelas ini. Dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 1 dan mereka akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, sampaikan silakan. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Oke, pertanyaan Karina Widya Puspita. Silakan dijawab kelompok 1. Saya Pak. Ya. Cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah diantaranya kita 1. Mendoakan orang tua, 2. Berkunjung ke kerabat dan teman orang tua, 3. Melunasi utang kedua orang tua, 4. Menjaga tali silaturahmi dengan saudara dan keluarga, 5. Menjaga nama baik orang tua. Oke, luar biasa. Yang bertanya sangat bagus, jawabannya juga tepat. Kemudian penanya berikutnya, silakan disampaikan pada kelompok 1 ini. Sebutkan 3 hikmah dan keberkahan jika kita taat kedua orang tua. Nah, ini pertanyaan dari Kenzo. Nah, silakan dijawab kelompok 1. Saya Pak. Ya. Jawabannya apa? Aurelia. Silakan. Ya. Hikmah taat pada kedua orang tua diantaranya 1. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. 2. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi kita laksanakan tanya jawab dari kelompok 1. Sudah mempresentasikan dengan baik, yang bertanya juga sangat baik. Jadi pada sesi 1 tadi telah menjelaskan tentang bagaimana taat kepada orang tua. Maka jika pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hormat kepada orang tua, maka pada hari ini tentang taat. Orang tua tidak sekedar dihormati, tapi juga ditaati. Taat kepada orang tua seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi adalah mematuhi segala perintahnya selama itu bukan perkara maksiat.
Buatlah mereka bangga dalam hal kebaikan. Buatlah mereka menangis karena mereka merasa bahwa memiliki anak yang membanggakan. Nah, itu contohnya taat kepada orang tua. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, yakni presentasi kelompok tentang taat kepada guru. Silakan disampaikan. Ada Muhammad Yakmar, Muhammad Yusril, Nabila Gita, Najwa, Naila, dan Nona Rasha. Silakan dibacakan secara perwakilan. Berikut ini keutamaan taat kepada guru. Satu, taat kepada guru merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala besar bagi peserta didik yang taat kepada gurunya. Berbakti kepada guru dapat melebur dosa yang telah dilakukan. Berbakti kepada guru akan mendapat 3, taat kedudukan dan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4, ketika taat kepada guru, Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki kita. 5, taat kepada guru membuat kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. 6, taat kepada guru akan membuat iman kita kuat sampai ajal menjemput. Oke. Silakan pemateri selanjutnya. Dari hasil kesimpulan diskusi kami, cara bentuk taat pada guru diantaranya. 1, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. 2, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. 4, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5, murid harus mengikuti sifat guru yang baik, akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. 6, murid harus memuliakan guru dan meyakini ilmunya. 7, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Murid mendoakan keselamatan guru. 8, menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. 9, berlaku sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadu, menyimak perkataan guru dan tidak membuat guru mengulangi perkataan. Oke, baik sekali. Silakan membaca berikutnya dari kelompok 2 ini. Guru sangat ditekankan dalam agama Islam. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Bahkan gurulah yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Guru pula yang mengajarkan kita tentang ajaran Islam untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dengan menghormati seorang guru, kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang diperoleh akan bermanfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan dari kelas ini untuk melakukan tanya jawab. Nanti kelompok 2 akan menanggapinya. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan sampaikan. Sebutkan tiga dampak jika seseorang murid merendahkan gurunya. Oke, apa 3 dampak jika kita merendahkan gurunya? Saya, Pak. Oke, silakan. 1, sempit rezekinya. 2, hilang manfaat ilmunya. 3, hilang dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Luar biasa jawaban Najwa. 3, tetapi sangat mengena ya. Bahaya sekali ya kalau kita tidak taat kepada guru. Benar apa yang dikatakan oleh Najwa? Baik, penanya kedua, silakan. Saya, Pak. Baik, bacakan apa pertanyaan kamu. Mengapa kedudukan guru dengan orang tua sama, padahal bukan guru yang melahirkan kita? Oke, mengapa kedudukan guru sama dengan orang tua, padahal guru bukan orang yang melahirkan? Silakan, apa tanggapan kelompok 2?
karena sama-sama memberikan kebaikan kepada kita selalu anak-anak. Guru memberikan ilmu, sedang orang tua memberikan nafkah. Kata Nabi, orang tua itu adalah yang melahirkan, mertua dan orang yang mengajari kita. Kelompok 2 tadi telah menyampaikan kepada kita. Suara Bapak terdengar, nak? Dengar, Pak. Iya, Pak. Kelompok 2 tadi telah menyampaikan kepada kita tentang hasil diskusi mereka, yakni taat kepada guru. Setelah kita melakukan diskusi, tanya jawab, dan dijawab dengan sangat baik, maka untuk memperdalam materi ini Bapak akan menyampaikan pendalaman materi. Bapak akan tampilkan PPT agar kalian bisa melihat. Bapak akan share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Iya, Pak. Baik, Bapak akan sampaikan agar dapat kalian simak. Jadi apa yang telah kita diskusikan tadi akan Bapak perdalam. Berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kepada orang tua kita harus taat. Setiap daripada manusia pasti dilahirkan. Hanya Nabi Adam yang tidak memiliki orang tua, Nabi Isa yang tidak memiliki ayah, Hawa yang tidak memiliki ibu karena diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka kita sebagai hamba Allah yang dilahirkan sudah sepantasnya untuk berbuat baik dan taat kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Maka jangan ada sedikit pun dari perbuatan, kata-kata, atau hal yang lain yang kita lakukan itu membuat hati mereka kecewa atau sakit hati. Karena jika mereka sakit hati, sesungguhnya kita telah menyakiti Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, salah satu caranya adalah dengan kita mencari keridhaan daripada orang tua. Begitu pula dengan guru. Ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Kata Rasul, jika engkau ingin mencari ridha Allah, maka ada pada dua orang tua. Dan jika ingin dapat murka Allah, maka itu juga ada pada murka orang tua. Jadi kan orang tua itu adalah ladang kita untuk mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk kita taat kepada mereka? Yang pertama adalah mendengarkan nasihat orang tua. Mendengar itu bukan sekedar menyimak tapi dilakukan. Banyak anak yang barangkali hanya mendengar nasihat tetapi tidak dilakukan. Jadi maksudnya apabila kata-kata itu benar maka dipatuhin. Walaupun itu barangkali sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kamu. Nah, jangan kamu keluar rumah malam ini. Maka sudah, gak usah keluar rumah, di rumah saja. Apalagi kalau kalian belum usia 18 tahun atau belum menikah, maka kalian itu berada dalam perwalian orang tua. Kemudian sopan santun kepada orang tua. Segala sesuatu yang bersifat santun ketimuran, yang tidak bertentangan dengan konsep Islam, itu patut kita penuhin. Contoh, kalau kita duduk di sofa, orang tua di lantai, nah tentu tidak sopan, maka kita sama-sama di lantai. Kemudian bahagiakan orang tuamu. Jadi yang tahu bagaimana karakter orang tua adalah kita masing-masing. Setiap orang tua berbeda dan anaknya yang paling tahu. Jadi bahagiakan mereka. Jangan sampai buat mereka kecewa. Sekecil apapun kecewa itu adalah tidak membawa kebaikan. Jadi jangan sampai kalian dipanggil ke sekolah, tapi karena suatu masalah sehingga orang tua pulang dalam keadaan berlinang air mata. Air mata mereka jika itu oleh kebahagiaan adalah air mata surga. Cara taatnya adalah satu, mendoakan mereka. Mendoakan orang tua. Habis sholat. Halo, suara Bapak terdengar? Halo? Iya, Pak. Oke. Terdengar. Nah. Yang pertama mendoakan mereka setelah selesai sholat. Wabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu bukan kepada orang tua yang sudah meninggal, bahkan ketika orang tua masih hidup pun kamu boleh mendoakan dengan seperti itu. Barangkali ketika mereka sedang mencari nafkah di luar, ada buat kekeliruan, ada buat dosa. Jadi kita doakan mereka supaya mereka diampuni dalam mencari nafkah, dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yang ketiga adalah menyelesaikan tanggungan orang tua.
Jadi orang tua tentu barangkali punya tanggungan, entah itu tanggungan hutang ketika dia meninggal, maka dibayarkan. Orang yang meninggal dan hutangnya belum dibayar, itu rohnya akan tergantung kata Rasul di antara langit dan bumi. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi halangan bisa masuk ke dalam surga. Karena hutang-hutang itu akan dibayar nanti diganti dengan bentuk pahala. Ya. Kemudian taat pada guru. Nah, artinya dimulai dengan menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Ketika pembelajaran seperti ini kalian mengikuti dengan baik. Jangan abai dengan segala tugas yang diberikan mereka. Jangan pilih-pilih mata pelajaran. Kadang ada mata pelajaran tertentu seperti penjas, tidak suka olahraga, lalu abai dengan tugas-tugasnya. Karena kita berada pada tingkat sekolah dasar, maka semua mata pelajaran itu diikutin, disenangi. Beda dengan sudah di SMK, kalian akan mengikuti sesuai dengan peminatan dan penjurusan. Begitu pula waktu kuliah. Ini di antara bentuk taat kepada guru. Satu, bertegur sapa, salam kepada guru dengan cara yang santun. Kalau ketemu guru jangan menghindar, tapi ketemu saja guru pun tidak memakan, ya. Jadi salam aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat ilmu orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini adalah di antara bentuk taat dan hormat kepada guru. Jadi ini adalah bentuk taat kepada guru. Banyak hal yang bisa kita lakukan lagi yang lain. Demikian yang Bapak dapat sampaikan dalam rangka pendalaman materi. Masuk ke bagian akhir, Bapak akan mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan taat kepada guru dan taat kepada orang tua. Ya, Bapak akan secara acak menanya kepada kalian. Mudah-mudahan bisa menjawab, arti bahwa kalian bisa memahami materi hari ini. Coba Bapak bertanya kepada Muhammad Rafi Pamuji. Ada? Ya, Pak. Nah, Bapak akan tanya. Sebutkan cara taat kepada orang tua. Bersalaman dengan mencium tangan guru dan orang tua. Tidak berbicara ataupun bertanya dengan suara keras. Tidak berdebat dan beradu argumentasi tidak sesuai dengan pendapat kita. Iya. Ada lagi cukup? Ya, Pak. Ya. Terima kasih Muhammad Rafi Pamuji. Baik, berikutnya Bapak tanya kepada coba Cahaya Kusuma. Nah, mengapa hormat kepada guru sama dengan hormat kepada orang tua? Bukankah guru itu bukan orang tua kita, bukan yang melahirkan kita? Kenapa sama seperti orang tua kita memuliakannya? Bagaimana tanggapan kamu, Cahaya Kusuma? Karena mereka sama-sama mengajarkan ilmu dan memberikan kebaikan. Oke, karena mereka sama-sama memberikan ilmu dan memberikan kebaikan. Hanya pembagiannya berbeda. Orang tua memberikan nafkah dan asupan makanan, kalau guru memberikan ilmu. Ya, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Abu Kapidin salasa wa abu kallazi waladaka wa abu kallazi zawajaka wa abu kallazi alamaka wa akhir afdal. Kata Rasul, orang tua dalam agama itu 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kalian. Yang kedua, orang tua yang anaknya kau nikahi, mertua. Dan yang ketiga adalah yang wa'allamaka, yang mengajari kalian. Wa akhir afdal, dan yang ketiga itu paling utama kata Rasul. Mengapa sampai Nabi mengatakan akhir afdal? Yang maksudnya adalah bahwa kalau sampai orang tua cuma memberikan nafkah, membesarkan kalian, tetapi besar dalam keadaan kebodohan, tidak dibarengi dengan pengetahuan yang merupakan
anugerah dari guru ketika mengajarkan, kalian kan bisa menjadi orang yang tidak membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak kasih kesempatan kepada kalian sebelum masuk ke penutupan pembelajaran untuk bertanya. Pak. Oke, ada pertanyaan. Silakan. Bagaimana caranya berbakti pada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal dunia? Pertanyaan dari teman kalian, bagaimana cara berbakti pada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal dunia? Adalah dengan cara menjadi anak yang tidak mengecewakan mereka ketika seperti hidup di dunia. Jadi jangan sampai ketika mereka hidup di dunia, kita menjadi yang baik. Ketika mereka sudah tiada, kita menjadi anak yang tidak baik. Dan mendoakan mereka. Orang tua yang sudah meninggal, ya, itu hanya satu larangannya. Kalau orang tua itu beda agama, ya mendoakan pengampunan kepada mereka. Misalnya ada di sini yang punya orang tuanya adalah beda agama, anggap aja agamanya Nasrani seperti itu. Maka kalian tetap boleh menziarahi, kalian tetap boleh membangun hubungan silaturahmi atau membangun komunikasi dengan keluarga besarnya, tetapi yang tidak boleh adalah mendoakan. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah, semoga dia masuk dalam surga. Tidak boleh. Jadi tidak mendoakan mereka. Sebab itulah Rasulullah tidak mendoakan Abu Thalib. Rasulullah dilarang oleh Allah mendoakan Abu Thalib yang saat kematian beliau, Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh sebab itu pula dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ayahnya untuk diampuni karena beda agama. Tetapi seperti yang lainnya, hak-hak orang tua yang sudah meninggal dan beda agama juga sama seperti yang seagama, seperti misalnya diziarahin boleh-boleh saja, ya. Kemudian yang tadi Bapak katakan dijalankan wasiatnya, dibayarkan hutangnya, itu tetap dilaksanakan, ya. Baik, ada pertanyaan yang lain, silakan. Pak, ya. Adakah perintah orang tua yang boleh tidak kita penuhi semisal perintah itu tidak sanggup kita lakukan? Adakah perintah orang tua yang boleh tidak kita penuhi semisal tidak sanggup kita lakukan? Perintah orang tua itu selagi itu adalah kebaikan, selagi itu bukan perkara maksiat, maka tidak boleh kita tidak patuhi. La ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada perkara maksiat. Jadi kalau orang tua nyuruh ngamen sana, minta-minta sana, mencuri sana, kamu boleh membantahnya. Bahkan kalau orang tua kalian yang melakukan mencuri dan sebagainya, kamu boleh melarangnya. Tetapi hal yang lainnya maka berusahalah untuk memenuhinya. Ya, kalau kamu tidak mampu berarti memang itu keterbatasan, tidak dosa bagi kamu karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Masuk ke bagian penutup pada pembelajaran pada hari ini, Bapak berharap bahwa kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan tentu kalian amalkan, implementasikan dalam kehidupan. Maka mulai setiap hari-hari kalian menjadi anak yang membanggakan orang tua. Ya, anak yang menjadi kebanggaan orang tua kalian. Begitu pula kepada guru-guru kalian. Berprestasilah. Ketika misalnya ada soal tes, maka nilainya yang baik begitu. Bapak setelah ini akan memberikan tes daripada hasil pembelajaran kita berupa soal yang Bapak share nanti lewat Google Form, dijawab dengan baik karena itu adalah salah satu indikator pencapaian keberhasilan pembelajaran kita, apakah kalian bisa paham dan menerimanya. Dan kemudian Bapak berharap kalian sering-sering membaca materi kita, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang bab zakat. Ya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi bab zakat. Tetap selalu jaga kesehatan. Tetap selalu jaga kesehatan di era pandemi ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan tidak ada kendala. Bapak tutup pertemuan ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.